Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita kembali berjumpa. Dan saya percaya sore hari ini akan menjadi kekuatan, menjadi mujizat bagi saudara dan saya. Saya masih percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saya bersyukur tadi pagi terjadi kesembuhan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara, amin. Mari sama-sama kita melihat bagian dari firman Tuhan, ya. Dan ayat kesukaan kita semua ayat terakhir. Udah mau selesai ya, baru mulai kok selesai ya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ke 25. Dan nanti saya akan kembali tayangkan video yang tadi pagi sudah dilihat. Kita lihat lagi biar menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan berkata apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang pertama, kita harus tahu kita punya junjungan kita itu Yesus Kristus, jadi kita mencontoh, meneladani apa yang Yesus lakukan. Ayat selanjutnya 22. Yang ke-22 boleh kita melihat, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya perlu jelaskan, jadi Yesus tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena Yesus, kemanusiaan Yesus itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi manusia itu ada 4 macam Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, ada manusia yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa namanya? Adam. Dia diciptakan dari debu dan tanah. Lalu ada manusia yang hanya punya ayah, enggak punya ibu. Siapa? Hawa. Karena lahir dari rusuknya Adam. Lalu ada manusia yang hanya memiliki ibu tapi tidak memiliki ayah. Siapa? Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita hari ini lahir dari ayah dan ibu. Kalau hari ini ada yang lahir tanpa ayah tanpa ibu, namanya tuyul. Nah itu ya. Jadi manusia cuma 4 macam. Nah, karena Yesus lahir dari pekerjaan Roh Kudus, maka naturnya tidak berdosa. Jadi hati-hati saudara ya, kalau saudara dengar pendeta bilang, Yesus itu bisa berdosa. Oh, itu udah pasti harus hati-hati saudara, ada yang salah dengan pemahamannya. Yesus tidak bisa berbuat dosa. Dan saya mau katakan kalau Yesus punya keinginan dan jatuh dalam dosa, maka gak bisa nebus manusia. Gak bisa nebus dosa. Karena sudah ada celah di situ. Maka saudara pernah mendengar ada Yesus tak bercela, Yesus tak bernoda. Karena anak domba Allah yang akan disembelih itu harus yang kudus, suci, tidak bercela, tidak bernoda. Karena pada zaman dulu orang kalau menebus dosa harus nyembelih domba. Dan Yesus datang sebagai anak domba Allah sehingga dia menebus dosa umat manusia. Nah, kita lanjut. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak dengan mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak. Tetapi ia menyerahkan kepada dia, yaitu Bapa yang menghakimi dengan adil. Saya jelaskan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dijahati orang, wis talah, ndak usah sok-sok mau bales. Seringkali kita, gak ngerti aku sopo ya. Loh sopo emang? Siapa? Jangan. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada habisnya. Percaya saya. Sampai keturunan-keturunan itu akan geger terus. Karena apa? Jahat lawan jahat, itu terus pasti lawan, terus lawan. Tapi maka dari itu saya sering kasih 3 poin yang sangat luar biasa yang kita ini diajari Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi ya supaya kita ingat. Kalau ajaran dunia, ya, baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Itu ajaran dunia. Tapi kalau ajaran setan nomor 2, baik dibalas jahat. Nah, itu kelakuan setan itu. Orang sudah baik, pernah saudara nolong orang terus dipentung? Nah, berarti itu kelakuan, ya saudara yang ngomong bukan saya ya. Loh iya loh, saudara enggak apa-apa. Tetap menolong orang. Tetap baik sama orang, amin. Orang boleh jahat sama kita, tapi kita tetap baik sama orang, amin. Iya. Karena apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Jadi jangan jahat sama orang ya. Saudara, saya ingatkan,
Saudara hidup punya anak, punya mantu, punya cucu, nanti punya cicit. Kalau saudara hidup jahat, nanti sing menerima upahnya bisa keturunan saudara loh. Jadi hari ini kita mau berbuat baik. Baru nomor 3, ini ajaran yang gak masuk akal, ajarannya Yesus. Jahat dibalas baik. Kok bisa ya? Kita sudah baca loh, dia dicaci maki gak bales. Dia diancam, tidak mengancam. Dia bahkan menyerahkan dirinya. Saudara, ini hebatnya ajaran kekristenan. Saudara, suatu kali saya pernah mau dipukul orang, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya lakukan? Saya diam aja. Saya nggak perlu opo-opo. Wah gitu ya. Saudara, saya ini olahraganya salah satunya adalah dulu saya pernah Thai boxing, tahu saudara? Jadi apa itu, pukul-pukulan itu loh, tinju. Ya. Nah saudara mesti tahu ya, bela diri itu ada yang memang olahraga, ada yang itu memang ilmu bela diri ada pakai pegangan. Ya. Salah satu contohnya adalah biasanya dikasih harimau, dikasih ular gitu ya, atau dikasih singa, nah itu ya, hati-hati saudara. Nah kalau siput nggak mungkin ya, karena bukannya kuat malah lelet ya. Nah saudara, jadi suatu kali ada yang suka bela diri dikasih harimau. Nah namanya didoakan kan pelepasan. Ngeraung saudara. Rar gitu saudara. Wah ngalah-ngalah yang di taman safari saudara ya. Jadi tapi gak bisa nyokot lah, wong kita ada perlindungan Tuhan no. Makanya hati-hati saudara. Nah, saya ambil yang olahraga jadi gak pakai pegang-pegang gitu. Nah saya tuh tahu titik-titik mana yang kalau saya mukul langsung pingsan saudara. Jadi orang kalau dikit-dikit tak gepuk lo yo. Misalnya percaya saya, pasti ngomong toh. Om do ya, omong doang. Ada lagi om song apa? Omong kosong. Karena orang kalau mau gepuk, nggak ngomong, datang langsung blek gitu. Karena ya ada yang orang kadang kan kalau cerita itu kan dilebih-lebihkan, betul ya? Gak ngerti aku iki sopo aku. Wah aku iki wis lewes kayak gitu berarti omong kosong. Iya. Karena orang itu kalau emosi wis gak banyak omong, datang langsung plak gitu. Nah, waktu saya dulu latihan Thai boxing, saya tahu titik-titik mana, tapi yang sekarang hamba Tuhan pendeta, masuk pendeta gepuk ya nggak mungkin, betul ya? Kan nggak lucu. Maka dari itu kita praktek. Orang mau jahat sama kita tapi kita tetap baik. Saudara bisa? Bisa Pak tapi susah. Memang. Tapi bisa. Mending mana? Susah tapi bisa daripada mudah tapi nggak bisa. Ya mending susah tapi bisa. Suatu kali, ya ini makanya hati-hati saudara ya, namanya bisnis. Ada orang ngajak, ayo ini money game ya. Money game itu apa? Ya istilahnya kayak masukin uang nggak ada produknya, nanti jadi uangnya itu bisa berkembang, berbunga-bunga begitu ya. Nah salah satu yang disukai ibu-ibu kan bunga itu ya, bunga saldo itu ya. Lah kan bunga-bunga berkembang kan. Nah dia masukkan di situ waktu itu 20 juta. Dimasukkan 20 juta, terus jadi ratusan juta. Tapi gak bisa ditarik uangnya. Mudah tapi gak bisa. Loh. Ini nyata, akhirnya uangnya hilang saudara. Karena masuk gak bisa keluar. Mudah tapi gak bisa. Mending susah tapi bisa. Nah hari ini saudara, jangan kepahitan sama orang. Kok saudara kepahitan sama orang? Nyimpen penyakit, nyimpen sampah. Saudara kalau pahit sama orang, sing saudara pahiti itu lo guyang-guyu, saudara nangis-nangis, rugi. Yang benar aja, rugi dong, bener gak? Iya. Saudara hari ini belajar mengampuni, gimana caranya? Ya seperti Yesus mengampuni. Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mudah? Tidak. Susah? Iya. Tapi bisa. Semua proses Bapak Ibu Saudara. Kita mesti belajar ya. Kalau saya udah sampai ya udah mendoakan aja. Tuhan berikan hati, berikan ini. Mengampuni. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Mari kita lanjut ayat yang ke-24 ya. Kita lanjut ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam
tubuhnya. Di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan kalimat terakhir. Dan oleh bilur-bilurnya kamu diganti saya. Saya telah sembuh. Saudara tahu apa itu bilur-bilur? Kalau daging itu koyor-koyor, Bapak Ibu Saudara. Yesus ketika dicambuk itu ketarik bilurnya. Bilur itu apa? Ya jadi daging, lemak, kulit, dalamnya itu. Dan saudara, kalau saudara belajar sejarah, kita bersyukur punya Tuhan yang tercatat dalam sejarah. Di mana ada orang Yahudi bernama Yesus Kristus, bahasa Indonesianya ya, dicambuk dan ketika disalib mukanya itu sudah tidak karuan. Karena apa? Ya disiksa. Bapak Ibu Saudara, harusnya siapa yang dicambuk? Kita. Tapi Yesus memikul ganti kita. Bapak Ibu Saudara, saya kasih pesan jangan pernah tinggalkan Yesus apapun keadaannya. Di dunia hanya sementara, tapi kita ada hidup selanjutnya di mana? Di sorga. Yang percaya katakan amin. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama melihat. Ayat 25, sebab dahulu Anda dan saya sesat seperti domba, tetapi sekarang Anda dan saya telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Wow, gembala kita siapa? Yang agung, Yesus Kristus. Dalam kitab Yohanes dikatakan gembala yang baik, bahkan menyerahkan nyawanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita belajar, kita mau seperti Yesus. Dan pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, tadi saya di youth katakan kepada anak-anak muda, saya berkata apa? Saudara jangan pernah merasa sendiri ya. Kita masih punya Yesus Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara merasa saya nggak punya teman Pak. Saya dijauhi teman Pak. Saya tetap mau katakan ada Tuhan Yesus. Ada lagu berkata, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu ganti hidupku, darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Saudara jangan pernah takut dan khawatir. Saudara, saya tahu beberapa dari saudara punya usaha. Nah, saya kasih tahu bagaimana supaya usaha saudara, pekerjaan saudara dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Caranya gimana Pak? Saudara bangun pagi, jam 3, jam 4 pagi, atau bahkan jam 5 ya kurang lebih seperti itu. Saudara mulai belajar di depan toko saudara, atau usaha saudara, atau pekerjaan saudara apapun itu, saudara berdoa di depan toko, usaha, rumah, atau apapun, kantor saudara sekalipun. Saudara doa gini, Tuhan, aku berdoa usahaku lancar, usahaku diberkati Tuhan, berhasil dan beruntung. Paginya, sorenya, atau malamnya toko saudara ditutup, saudara doa, aku percaya Tuhan memberkati usahaku, pasti berhasil dan beruntung. Silakan saudara coba. Nanti saudara akan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam pekerjaan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, karena ada kuasa di dalam doa. Kalau saya mempraktekkan dalam pelayanan saya. Tuhan, saya percaya kemanapun saya berada, kemanapun saya ada, mujizat pasti terjadi. Baik secara onsite maupun secara online. Kemarin pagi hari di Malang ada doa pagi,
Ada seorang ibu bernama Ibu Endang dari Jember, saudara. Saya di Malang, dia di Jember. Punggungnya sakit, saudara. Dia minta didoakan supaya punggungnya sembuh. Saya doa, saya bilang, Bu, dipegang punggungnya, saya doakan. Dalam nama Yesus, dia kirim WA kepada saya. Pak, puji Tuhan, setelah didoakan, punggung saya menjadi sembuh. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sebuah ayat lagi ya. Ayat yang terakhir, paling terakhir. 1 Petrus 3, 1 Petrus 3, ayat yang ke-9. Oh mohon maaf, 1 Petrus 3, ya 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 8 dan 9 ya. Ini tadi saya sudah sampaikan, kita lihat ya. Ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan ayat 9 kita sama-sama lihat. Dan janganlah membalas kejahatan dengan atau caci maki dengan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu, oh haleluya, karena itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Mudah? Tidak. Susah? Iya. Tapi bisa. Saudara mesti praktek loh. Firman itu dipraktekkan. Coba ya, ada orang jahat sama saudara, wis gak usah dibales. Coba saudara malah doakan. Wih, nanti saudara akan ngerasakan sesuatu yang beda yang gak pernah saudara alami apa. Ada damai sejahtera. Oh begini toh, caranya mengampuni orang itu gini toh. Saya bersyukur istri saya mendukung sekali dalam pelayanan saya. Beberapa kali ya ada ditipu orang. Pak saya sakit pak. Saya kadang-kadang gak cuma doakan. Saya pun kalau saya digerakkan ya saya kasih berapa uang ya yang saya ada. Alah wala. Karena sekarang kan zaman canggih ya. Dia kirim foto, saya cari di Google. Saudara tahu Mbah Google? Ya. Saya cari ternyata itu loh foto di Google. Jadi palsu kan? Berarti saya aduh aku tertipu. Nah itu saudara. Tapi enggak apa-apa. Orang yang memberkati pasti diberkati. Ya. Yaitu ya kadang-kadang memanfaatkan kebaikan orang ya. Tapi enggak apa-apa. Saya tetap setia terus kepada Tuhan menolong orang. Saudara, kalau saudara nolong orang, terus saudara dijahati orang itu atau saudara dihianati orang itu, saudara enggak usah kecewa, enggak usah sedih. Kenapa? Orang, kan saudara menolong orang. Kalau menolong orang berarti disebut apa? Penolong. Kalau saudara disebut penolong berarti saudara lebih hebat dari yang ditolong. Kalau saudara lebih hebat berarti satu, saudara lebih diberkati. Dua, saudara dikasih kekuatan lebih. Jadi pola pikir kita dibalik. Kalau kita bisa nolong orang berarti karena Tuhan ngasih kita lebih, yang percaya katakan amin. Nolong orang gak selalu bicara uang ya Bapak Ibu ya. Nolong orang, perkataan kita memberi kekuatan, kita mendoakan, kita menasehati, itu juga adalah kita menolong orang. Makanya hari ini yuk kita rubah ya mulut kita ya, wes jangan banyak mengeluh, jangan banyak ngomong yang buruk-buruk. Saya mau tayangkan 2 video ya, disiapkan multimedia, video yang tadi pagi saya tayangkan, ya jadi video yang bisa berjalan dan bisa jongkok. Saya mau cerita dulu soal yang bisa berjalan. Saya ulangi lagi. Jadi ada seorang oma-oma usia 77 tahun di Malang, namanya Oma Susi, sudah lama nggak bisa berjalan, sudah lama tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena mulutnya selalu berkata, ya aku wes sakit, aku wes gini. Saya datang, saya rubah mulutnya, saya rubah cara dia berkata-kata. Saya berkata, Oma, saya pernah mendoakan seseorang yang stroke, bahkan sampai lumpuh. Dan hari ini berjalan, sudah naik motor dan sudah kerja. Tongkatnya saya ambil, saya taruh di Malang. Terus omanya bilang, lah aku kan gak lumpuh. Lah ini loh Ma. Ini loh perkataan seperti ini loh Ma. Maksud saya apa? Kalau yang lumpuh saja bisa berjalan, apalagi oma yang kakinya masih bisa digerakkan, ya lebih bisa berjalan. Saya cuma kasih 3 kata kunci. Mau sembuh enggak? Itu aja. Mau, ya udah. Saya doakan. Kita boleh lihat tayangan videonya.
Kita lihat lagi ya, ini biar menguatkan kita. Oma Susi. Pasti sembuh, pasti sehat. Pasti suka apa? Yang penting itu sehat gitu loh. Iya. Terus bisa banyak makan. Iya, iya Bu. Nah yang makan golek opo Iya. gitu loh. Aku makan tuh bubur. Iya. Ya, kita doa ya, kita doa lagi Bu ya. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat Ibu Susi yang percaya Tuhan untuk kakinya Tuhan sembuhkan, juga untuk nafsu makannya Tuhan menolong semuanya Tuhan. Kami percaya juga untuk finansial juga Tuhan menolong, memberkati yang percaya Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mujizat terjadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Berjalan panjang umur diberkati Tuhan. Mama boleh ya, saya bantu Mama ya. Berjalan dalam nama Yesus. Saudara lihat, lama tidak berdiri, lama tidak berdiri. Celananya melorot. Ya. Aduh sulit, ini soalnya kurus ini loh. Yang dulunya gemuk. Nanti sebentar lagi bertambah lagi beratnya ya dengan makan langsung makannya. Ya, berjalan ya, kita coba ya. Coba saya gandeng satu tangan ya, Oma ya. Nah, puji Tuhan, Ibu boleh mundur ya. Nah, ya. Lagi, pelan-pelan. Pelan-pelan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan, pelan-pelan, puji Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat, saya percaya sembuh sempurna, hari ini sudah ada progres, ya, Ibu bisa kembali, dan bisa berjalan seperti sedia kala, bisa duduk lagi dalam nama Yesus, saya percaya, kesembuhan sempurna Tuhan berikan, hari ini progres yang sangat baik, Ibu sudah bisa jalan keluar, bisa masuk lagi, saya percaya sembuh sempurna, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Dahsyat bersama Yesus pasti bisa, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebetulnya video ini adalah, omanya sudah jalan, sebetulnya sebelum ini oma itu di dalam rumah, jadi kan selama ini kan tidur di kasur ya. Nah waktu yang di dalam gak kerekam, saya baru izin, Oma boleh nggak saya dokumentasi, saya mau saksikan ke jemaat. Jadi yang di dalam itu, omanya kan di kasur, terlentang ya, terlentang di kasur, tidur di kasur. Saya waktu itu bilang, Oma saya doakan kita praktek ya. Omanya dari kasur, dia turun, dia pindah ke kursi. Dan ketika saya doa buat dua lutut, dua kakinya, tiba-tiba dia berdiri, dia berjalan. Bahkan setelah sekian tahun saudara bayangkan, dari ruang tengah ke ruang tamu, belum pernah setelah sekian tahun baru kemarin bisa ke ruang tamu. Dan dia berkata, loh kok bisa sampai ruang tamu ya? Saya cuma bilang, Yesus bisa sembuhkan, Yesus bisa lakukan perkara ajaib. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi duduk di depan itu karena sudah keluar kan. Nah terus saya izin, saya rekam untuk kembali ke dalam. Dan ini nanti saya terus kunjungi, karena memang gini Bapak Ibu Saudara, dia sembuh, tapi karena sudah lama tidak jalan kan kakinya kan, karena lama nggak dipakai, sehingga harus mulai dilenturkan. Seperti jantungnya agak lemes karena apa? Di kasur terus. Oh tapi saya percaya sembuh sehat sempurna, dan nanti saya merindu Oma ke gereja dan bersaksi kepada jemaat bahwa Yesus sanggup bisa menyembuhkan, dan kita lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan video yang terakhir sebagai penutup. Ada seorang ibu yang bertahun-tahun lamanya tidak bisa jongkok, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa jongkok? Puji Tuhan saya bisa. Ya, nah ini ya. Jadi jongkok itu anugerah saudara. Karena ada orang yang nggak bisa jongkok. Ya, bukan jungkok ya. Kalau jungkok kan Korea ya. Nah, nggak bisa jongkok. Jalannya tertati-tati. Dan selalu kalau turun tangga sakit dan mesti digandeng putranya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Minggu lalu, mari sama-sama kita lihat sama-sama videonya. Video bisa kembali jongkok. Disediakan bagiku. Bagi Tuhan
bersaksi ya. Saya boleh minta mikrofon, Bu boleh maju ke depan Bu ya. Oke, bersaksi, namanya Ibu siapa, apa yang dialami dan barusan ngalami apa? Baik, sama saya Mena. Ya Bu. Kaki saya udah sakit lama banget. Ya. Apalagi kalau mau naik tangga itu sakit Ya. banget. Tapi hari ini Tuhan sembuhkan. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Tadi pas didoain, Ya. itu kayak ada strum, kayak Malam. Tuhan jamah gitu. Sekarang udah enak. Bisa Gitu, jongkok ya Bu ya, boleh tunjukkan di jongkok kamera, siap? Boleh? Jongkok Bu, sebelumnya nggak bisa jongkok ya Bu ya? Iya, sakit. Biasanya sakit, sekarang bisa jongkok lagi, jongkok lagi. Boleh berdiri lagi, kita jongkok lagi. Oh haleluya, terima kasih. Siapa yang Terima menyembuhkan kasih Bu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Baik, Tuhan berkati, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ibu, ya. Terima kasih. Haleluya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara bayangkan bisa seperti saya aja nggak tahu bisa seperti ada rasa setrum saudara. Padahal saya bukan manusia listrik ya. Tapi ada rasa dan itu memang prosesnya waktu itu saya bilang mau sembuh. Selalu saya tanya mau sembuh, kalau mau pasti bisa. Dan ketika saya ngomong kepada dia, saya doakan. Pertama dia coba, masih sakit Pak. Oke saya doakan. Waktu doa itu dia kayak langsung kayak ada aliran listrik memang. Dia seperti ini. Dia coba, loh Pak kok bisa Pak? Itu kalau saudara lihat videonya kan karena saya nggak pakai mikrofon. Kok bisa Pak? Langsung saya saksikan kepada jemaat dan saksinya semua jemaat yang melihat secara langsung. Jadi hari ini saya percaya mujizat masih terjadi. Haleluya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh mengundang worship leader dan singer kembali ke mimbar dan pemain musik. Saudara percaya kepada Tuhan ya. Saya hanya manusia biasa sama seperti Elia. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kemanapun saya berada, saya selalu mau membangkitkan iman saudara. Karena dia sanggup, dia mampu. Saudara gak perlu khawatir, saudara gak perlu takut saudara. Kita punya Tuhan yang mampu dan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mari sebelum kita perjamuan kudus, saya rindu jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sore hari ini saya tidak altar call, tetapi dari tempat duduk saudara, biar Tuhan menjamah melawat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara mungkin ada permasalahan secara jasmani, sakit jasmani. Mungkin saudara ada secara sakit rohani. Mungkin saudara ada masalah finansial. Mungkin saudara ada masalah ekonomi. Atau mungkin masalah-masalah yang lain yang mungkin kata manusia itu mustahil. Tapi hari ini saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Tadi pagi saya saksikan bagaimana seorang anak muda yang ditinggali utang 2,7 miliar. Di sini ada yang utangnya sampai miliar. Jemaat di Malang utangnya 2,7 miliar. Dalam 3 tahun dia bisa lunasi bersama dengan Tuhan. Saya senang sekali mendengar kisah itu. Karena bagi orang itu mustahil saudara. Jangan miliar, jutaan aja itu udah mustahil. Ini miliar saudara. Tapi hari ini Tuhan rubah utang, kutuk menjadi berkat, menjadi kelimpahan. Kuncinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Saya kasih 2 kata, hidup benar. Kalau saudara gak hidup benar, sukar untuk Tuhan tolong saudara. Saudara jadi orang dengan hidup benar. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya mujizatnya nyata di tempat ini. Kuasanya nyata di tempat ini. Jangan ada kepahitan. Jangan ada kekecewaan. Mari kita melangkah ke depan bersama dengan Yesus. Karena dia sanggup, dia mampu. Dia sudah menunjukkan teladan kepada kita. Dia menderita untuk kita. Dia dicaci maki untuk kita. Dan bahkan dia mati untuk kita. Dan dia juga bangkit untuk kita. Haleluya.